Di belakang gue ini adalah tempat kelahiran Harry Potter. Hari ini gue dan Om Halim lagi di Edinburgh, kota yang dikenal sebagai negeri dongeng dan tempat lahirnya Harry Potter. Dan hari ini kita punya 24 jam untuk explore semuanya. Makanan, budaya, landmark. Pertanyaannya cuma satu. Seberapa mahal sih liburan di Scotland ini? Dari sarapan full Scottish, jalan ke kastil yang umurnya 900 tahun, ngopi di cafe Harry Potter, sampai hiking gunung vulkanik yang ada di tengah kota. Official. Om Halim punggungnya, guys. Gue dan Om Halim bakal cobain dan kita bakal hitung. Dan jujur aja kita kaget. Welcome to Edinburgh. Cheers mate. Kita langsung melihat aslinya. Ini adalah alat musik asal Skotlandia guys. Ini mereka panggilnya piper. Pemain musik ini nggak pakai asal baju ya guys. Dia pakai kilt atau rok kain wool bermotif kotak-kotak. Terus ada juga sporan. Dan suara yang kalian dengar itu namanya bagpipes. Itu kencang banget dan melingking tinggi. Om, bagi yang nggak tahu, 1 pound sterling berapa? Sekitar 23.900 atau 24.000 dah 1 pound sterling. Aduh, gila guys. Kita harus Uang kita makin kecil. Jadi mau belanja tuh mahal semua. Padahal buat mereka di sini biasa-biasa aja. Oke, jadi kita bakal nge-track semua pengeluaran kita hari ini biar kalian kalau misalnya jalan-jalan ke Scotland atau ke UK tahu ya habis berapa duit. Lihat deh guys, di belakang tuh bagus banget ya gedungnya. Architecture-nya sih indah banget di sini. Vibe-nya beda banget. Lihat guys, the iconic rat booth telephone. Nggak bisa dibuka kayaknya deh. Oh bisa, tapi dalamnya kotor banget. Cuman dari luar keren ya, udah nggak dipakai lagi. Pasti kalian sudah sering banget ngeliat telepon ini ya guys. Di London, di UK banyak banget. Tapi dalamnya yang kita nggak tahu tuh kotoran semua sebenarnya. Karena ini udah nggak dipakai. Dulu buat orang zaman belum ada HP, telepon di sini. Tapi sekarang fungsinya cuma buat dari foto doang. Di mana-mana terdengar suara bagpipes itu oleh sang piper. Merdu banget di setiap sudut kota ini. Menghiasi dan menyelimuti kota ini dengan suara-suara musik itu. Kota yang sangat estetik. Di belakang gue ini adalah tempat kelahiran Harry Potter. At least itu apa yang orang-orang percaya. Cuman katanya J.K. Rowling, penulis Harry Potter, dia pernah satu saat duduk di sini dan nulis cerita Harry Potter. Jadi mungkin bisa dibilang ya ini tempat lahirnya Harry Potter di sini. Yuk kita masuk yuk. Namanya The Alpen House di Scotland, di Edinburgh. Kita lihat ada inspirasi apa yang kita bisa dapat di dalam cafe itu. Hello, how are you? Good. Can we get table for 3? Yes, please. Thank you. Lumayan surprise, tempatnya nggak terlalu rame sampai yang penuh, tapi ada orang juga. Dan kita langsung aja cobain makanannya dan minumannya ya. Dia jual kayak butterbeer yang kalian bisa temuin kalau misalnya ke Disneyland. Itu jual butterbeer, terus kopi, sandwich, basic English stuff banget. Cuman kita cobain rasanya enak atau cuman namanya doang yang terkenal gara-gara J.K. Rowling. Bagi kalian yang penggemar Harry Potter, siap-siap gue ceritain sesuatu yang super unik. Sekarang gue lagi di cafe The Alpen House, the birthplace of Harry Potter. Tapi ceritanya lebih complicated dan lebih powerful dari itu. Jadi ide Harry Potter tuh muncul tahun 1990 saat Joanne Rowling duduk di kereta yang delay dari Manchester ke London. Bayangan seorang anak laki-laki berkacamata dengan rambut berantakan tiba-tiba muncul di kepalanya, yaitu Harry Potter. Sebelum dia menjadi salah satu penulis paling kaya di dunia, dia tuh sebenarnya miskin. Bahkan dia pernah bilang, saya semiskin yang bisa dialami seseorang di Inggris modern tanpa benar-benar jadi tunawisma. Jadi dia suka nulis di kafe karena kafe-kafe itu lebih anget dari apartemennya. Dan dengan harga 1 espresso yang cuma 90 pence, dia bisa duduk seharian di tempat yang hangat sambil menulis Harry Potter. And the rest is history. Gue lagi duduk di mejanya J.K. Rowling. Wow. Gue sebagai penggemar Harry Potter, this is so exciting for me. Wingardium Leviosa. Pretty good. Rasanya kayak sedikit Voldemort dicampur Harry Potter dikit ya. Ciabatta. Tahu nggak harga berapa ini? Berapa? 312.000.
Gara-gara pound sterling, gila guys, roti bantal. Bisa balikin setengah nggak nih? Cobain dulu rasanya. Mungkin gara-gara di kafenya Harry Potter juga ya. Iya. Magicnya. Magicnya itu harganya jadi mahal. Biasa banget. Tapi enak sih. Oke guys, itu dia The Elven House. Ngeri banget sih ceritanya, bikin merinding. Karena gue sendiri juga fans Harry Potter, tapi yang bikin merinding tahu apa? 3 item yang tadi kita beli, itu harganya 22 pound sterling. Sheesh. Fit check in Edinburgh. Kita berdua twinning pakai jaket kulit. Ini jaket kulit dari mana, Om? Dari Betawi. Kayaknya udah lama ya, udah vintage banget. Cuman masih bagus, keren. Dan kita berdua twinning juga pakai yang namanya bonnet Bonnet. atau flat cap hat. Ini itu di tahun 1500-an si Queen England mewajibkan setiap pria pakai ini karena untuk memajukan kesejahteraan perusahaan Wall. Oh. Jadi setiap cowok-cowok itu pasti pakai ini, tapi sekarang buat fashion aja kita biar keren. Wajib dulu. Sweater biasa, celana, and white shoes. And this is our fit in Edinburgh. By the way, kita di depan National Museum of Scotland. Kebanyakan museum tuh di sini gratis, free admission. Jadi kita lihat dalamnya ada apa ya. Masuk, lihat bentar yuk. Tuh patung palanya diberakin burung tuh. Kasian banget. Iya juga ya. Hah? Bagus ya kalau negara maju, museum fasilitas gratis ya, orang bisa nikmatin. Bagus banget guys. Apa tanggapannya, Om? Lucu aja. Ini kalau misalnya jalan sama orang tua, memang itinerary-nya itu harus disesuaikan seperfect mungkin. Hopefully Om Halim dan Mami Edward happy so far because I'm very happy bisa liburan bertiga lagi. Cuman ini kita lagi makan dulu, makan siang di salah satu rekomendasi orang lokal sini. Shout out Debra in Edinburgh for the recommendation. Looks good, kita langsung cobain aja. Ini adalah full Scottish breakfast, heavy banget katanya. Kelihatan heavy sih dan beratnya juga heavy ya. Oke, silakan. Yuk, makan yuk. Kita sharing-sharing kalau makan bertiga ini selalu bakal sharing. Enak, Om. Segar ya? Ubi. Bacon. Oh my god. Baconnya, Om. Cobain, Om. Enak banget baconnya. Wow. Wow. Jamurnya ya. Gede banget. Wow. Dan di Scottish ini makanan nasional mereka ada namanya haggis. Haggis ini adalah dari cincang, jeroan cincang, dicampur-campur semua sama lemak sama oatmealnya. Jadinya seperti ini. Cobain ya. Gua suka. Nggak ada baunya, enak. Oh, ini haggisnya. Enak, nggak ada baunya. Kayak daging cincang biasa. Bumbunya juga medok, enak. This is really good. I think I like this one. Om, cobain nama yang ini. Ubinya enak kalau ubi kita ya. Ubinya ya. Kentang. Hah? Kentang. Kentang, Om, bukan ubi. Kentangnya. The perfect bite, guys. Ini haggis, by the way, itu adalah jeroan domba ya. Ada telur, ada bacon, dan bawahnya pakai roti. Ini makan ini benar-benar full banget sih. Carbs, protein, fiber semua dapat. I really like this one. Cheers everyone. Oke, untuk makan siang hari ini another 40 pound sterling. 40 pound sterling buat 2 piring itu. Gila guys. Lumayan mahal sih di sini. Oke, let's go. Kita lihat-lihat while in Scotland, kita lihat Scottish whiskey. Wow, pilihannya banyak banget ya. Hello. Yeah, doing good. So, Is it like a rare whiskey here? Like, it is. Okay. It's a small distillery. So it's like a Supreme. Nyobain whiskey lokal ya dari Scotland, asli di brew di sini.
Smoky banget. Oh, very smoky. Kayak minum asap rasanya. Om Halim demen om, katanya suka yang smoky. Demen. Enak nggak? Enak nggak tuh mukanya kayak kagak dipaksa gitu. Enak. Iya. Tapi mukanya kayak terpaksa gitu. Iya. This is the best from three. So the smoky rice, this is the smoky one. The smoky. Kita baru saja menemukan whisky yang rare, yang udah jarang gitu loh. Namanya Springbank. Springbank. Harganya ya nggak terlalu mahal, 50 euro. 50 pounds. 50 pounds. 50 pounds, jadi kita beli 3 botol, total 158 pounds. Cuman ini benar-benar whisky yang nggak ada di Indonesia sama sekali. So this is like hidden gem ya, Yeah. hidden gem. Springbank, cuman ada di toko ini di satu Edinburgh ini. Cuma ada di Scotland. Yes, gue lagi di depan Palace of Holyrood House. Ini adalah rumahnya Raja Charles III. Kalau misalnya dia ke Scotland, dia tinggalnya di sini guys. Masuk itu sekitar 25 pound sterling, but dari luar aja udah bagus kok kalau mau hemat. Dari luar udah oke om ya? Iya, dari luar udah bagus. Ngapain masuk dalam? Yes, for Edward. Kita pulang dulu guys. Capek nih bos. Bye Palace of Root House. Hello, how are you? Oh, good. Alright, bye-bye. Untuk naik Uber 5 menit sekitar 8,8 pound sterling. Edward, yes, that's me. Okay. Hello. Kelar beres-beres, kita balik lagi naik Uber itu sekitar 11 pounds lagi dan kita sampai di Meadowfield Park. Kita bakal hiking, Om. Ya, Sekitar 30-an menit kita ngeliat dari atas ya. Iya, oke. Kita hikingnya santai-santai aja guys, karena buat orang tua. Ini viewing point bukan? Iya, kita berarti harus dari sini set ke sini ya. Ya, let's go. Kita dirampok nggak? Nah, ada orang ya, Om. Iya, negara orang. Bahayanya. Coba lihat. Ya. Kosong loh guys, bener-bener ini kayak private park, cuman mungkin karena weathernya ya basah banget. Wow, very peaceful. Realita of content creator. Ini oksigen premium, harusnya bayar ngirup udara di sini. Tapi kalau di Scotland gratis, beda kualitas. Dan kita hikingnya ternyata sampai setinggi ini. Lihat guys, kita masih di sini, hiking terus sampai tuh lihat ada orang tuh di situ di atas. Lala, jauh juga ternyata ya. Gimana Om Halim melihat gunung di depan? Ngeri. Ngeri ya? Ngeri banget. Udah mau back up. Jangan dong, harus semangat lah, ayo. Ini negara peaceful banget sih. Kayaknya itu ya juga yang mempengaruhi kenapa orang-orang di sini lebih baik, lebih ramah, lebih warm dibanding di London atau kota-kota besarnya seperti New York atau Tokyo atau yang lain-lain. Orang makin ke kampung, makin sepi, makin peaceful tuh makin ramah, makin baik. Emang orang tuh harus dekat-dekat sama nature. Stressless kata Om Halim kalau tinggal di sini. Paling stresnya bayarnya pakai Great Britain Pounds-nya ya, pakai GBP yang mahal banget. Jadi ada 4 route untuk naik ke puncak atas. Ini yang paling cepat, tapi lihat tanjakannya yang paling tinggi. Aman ya semua? Aman? Oke. So far so good for the parents. Kita naik ke yang paling tinggi itu guys. Agak terjal sih. Om Halim di belakang udah kecapean, padahal kita masih setinggi itu. Tapi jalanannya lumayan steep ya, as in like terjang banget. Tapi enak, setapaknya tuh udah dibuat, jadinya nggak terlalu licin tuh guys. Udah ada kayak tangganya gitu. Kita tinggal ngikutin aja sampai ke pucuk. Kenapa Om Halim bilang apa? Bukan hawanya nggak dingin lagi, badannya keringetan, kepanasan. Hawa mah dari tadi sama, hawanya sama, kitanya yang kepanasan. Kayak di belakang. Om, Om. Pura-pura ngeliat pemandangan padahal lagi tarik nafas.
Yuk, semangat. Pemandangannya bagus ya. Apalagi kalau di atas tuh lebih bagus lagi. Yuk, semangat. Let's go. Shout out Mami Edward. Hiking sambil jadi kamera woman. Keren. Thank you, Mom. Guys, jasa porter. Setiap langkah 1 pounds. Anyway, kita lagi di Arthur Seat. Ini sebenarnya adalah bekas gunung meletus. Jadi udah terbentuk 340 juta tahun lalu. Amazing. Uniknya ini cuma 40 menit hiking dari tengah kota sampai ke puncaknya. Jadi accessible banget dari kotanya si Edinburgh sendiri. Tapi hikingnya lumayan sih, jujur aja lumayan. We made it, guys. We made it to the top. 251 meter di atas permukaan laut. Dan inilah Arthur Seat. Pegang, Om. It'll be May that Official. Gimana rasanya? Enak, adem-adem dingin. Tadi udah hampir mau putus asa di tengah jalan, tapi worth it ya. Ini pengingat bagi kalian semua yang mau putus asa di tengah jalan. Keep going, guys, because the top is unbelievable. Once you reach your goal, it's all gonna be worth it. Wow, worth it, guys. Kerja keras. Akhirnya nyampe juga di atas dingin. Congratulations. Dengan ketinggian 9.890 meter. Tapi bohong. Masih gerah. Gerah. Set, udah kayak di komplek dia. Finally, ternyata turunnya lebih susah daripada naiknya karena lihat tuh. Karena terjal banget dan nggak ada setapak ya, jadi actually lebih susah turun. Kecilnya, injak Iya, gedenya. licin banget. Tajam-tajam itu loh. But we made it, guys. Yes, mungkin kalian lihat cuma 5 menit, tapi kita hiking 1,5 jam, guys. 3 kilo. Mantap ya, Om. Om Halim punggungnya, guys. Sampai bercucuran ini airnya, air semua nih. Asin, Om. Selamat datang di Victoria Street. Ini mungkin salah satu jalanan yang paling ikonik di Edinburgh. Jadi ya jalanannya agak melengkung. Di sini mobil kayaknya nggak boleh masuk ya. Jadi enak banget buat jalan kaki. Dan warna-warna bangunannya tuh warna-warni. Keren banget. Kita bakal makan salah satu restoran fish and chips di sini nih. Yuk, lihat yuk, bagus banget. Oke, kita sekarang lagi di restoran namanya Bertie's. Ini terkenal banget, gue pas liat Google Maps-nya 10.000 lebih reviewnya kayak ke tempat turis deh. Fish and chips, which is makanan nasionalnya United Kingdom. Kita harus cobain, guys. Dan ini ikan yang kalian nggak bakal bisa dapetin di Indonesia. Namanya ikan haddock. Dan dia tuh hidupnya di North Atlantic yang airnya dingin dan di kedalaman yang sangat jauh di bawah ya. Jadi ikannya harusnya enak, ikan whitefish. Cobain, yang mana dulu, Om? Ini onion ring. Ini onion ring, ini kayaknya makanan favoritnya Om Halim nih ya. Onion ring ya, guys. Cheers. Oke, ini makanan favoritnya si Om nih. Tapi oily. Yes. Garingnya dapat, batternya juga tipis, cuman oily banget sih ini. Oke ya, cara rasa. Ini juga makanan lucu banget, namanya steak and pie. Jadi steaknya dimasukin dalam pie. Lihat deh, pie itu biasa kan kayak apple pie atau pear pie gitu. Tapi ini steak di dalam pie. Steak and pie. Creamy, asinnya dominan. Jadi kayak makan daging,
berbumbu banget. Tetapi ada pie-nya gitu. Ya steak and pie. Gimana jelasinnya ya? Oke sih, agak sedikit manis sedikit. Calamari-nya. Cheers. Calamari. Ini asli calamari. Kalau kemarin tepung. Ini nggak ada tepungnya ya? Waktu di Baltik tepung. Ini enaknya nggak ada tepungnya guys. Jadi benar-benar daging squidnya doang semuanya. Oke, come here. Let's squeeze the lemon. Gila, ini dagingnya gede banget. Fish and chips. Cheers. Gue orangnya nggak suka ikan sebenarnya. I don't like fishiness atau amis-amis gitu. Ini nggak ada amisnya sama sekali. Yang gue suka juga batternya itu nggak terlalu tebal. Jadi kita bisa merasakan daging ikannya. Lihat deh, tuh ikannya, daging putihnya, and the chips. Gila jumbo banget chipsnya. Untuk makan malam fish and chip di Bertis kita kena yang semua tadi kalian lihat 61 pounds guys. Ini 61 tuh 1,5 juta bosku. 1,5 juta buat makanan tadi sih menurut gue kurang gitu worth it ya. Dengan kualitasnya ya agak biasa lah. Ini kayak restoran turis banget. Cuman it was really nice to try akhirnya fish and chips di UK. Itu makanan wajib banget kalau kalian ke United Kingdom. Di sini banget nih. Mungkin di sini kayaknya atau ya lebih bagus nih. Ini, bro. Lu tinggi juga ya ternyata ya? Enggak lah, ini gue pakai high heels, bro. 2, 3. Oke. Thank you, bro. Jangan masukin dong, gue malu. Hah? Jangan masukin dong, gue malu. Hampir jam 10 malam dan kita balik lagi ke tempat yang tadi pagi kita mulai mengelilingi Scotland. Gimana Om Halim seharian? Capek, tapi bagus. Pemandangannya bagus banget. Gedung-gedungnya. Seharian ini sebagai janjinya kita habis segini budgetnya dan kita masih banyak perjalanan di Edinburgh, Scotland lagi dan di UK juga in general. So make sure you guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua orang. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat dan sukses buat kalian semua. Dadah. Peace out.